Baik, saya ucapkan selamat malam semuanya. Kita akan mulai melanjutkan kelas pengantar PB kita ya, pada malam hari ini. Baik, kita awali dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan memimpin pelajaran kami pada malam hari ini sehingga dapat membangun iman kami, dan juga dapat memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu sehingga kami dapat memberikan pertanggungjawab kepada mereka yang memintanya. Ya Tuhan, terangi Roh Kudus-Mu, kami berdoa menjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Baik, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pengantar PB ya. Terakhir kita sudah membahas tentang Injil Sinoptik. Injil Sinoptik. Jadi kita review apa yang maksudnya Injil Sinoptik. Itu ada 3 Injil utama, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Di mana 3 Injil utama ini memiliki banyak persamaan, sekaligus juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan itu oleh para teolog liberal kemudian akhirnya dipermasalahkan. Mengapa bisa sama? Mengapa bisa berbeda? Mengapa ada yang satu lebih detail? Mengapa yang satunya kurang detail? Mengapa ada perikop yang didapatkan dalam Matius tidak didapatkan dalam Markus dan Lukas? Dan begitu pula sebaliknya. Sehingga para teolog liberal kemudian untuk menjelaskan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam 3 Injil tersebut, mereka menawarkan berbagai macam teori yang saya yakin Anda sudah buat listnya, kemudian juga ilustrasinya, berbagai macam teori-teori itu di Mites Mites sekalian ya. Jadi ada banyak teori ditawarkan mulai dari Urmalkus, kemudian dari dokumen yang bernama Q, L, ya, M, dan kebanyakan mereka berkata bahwa Markus yang ditulis terlebih dahulu, kemudian Injil Matius dan Lukas mengambil materi dari Injil Markus. Jadi ini yang kita sebut dengan istilah, ingat ya, Markan priority. Ya. Jadi di mana Injil Markus diprioritaskan. Injil Markus diprioritaskan karena yang paling simpel, hanya 16 pasal. Kemudian Matius dan Lukas mengambil materi dari Injil Markus mengembangkannya. Namun kita juga sudah melihat bahwa hal itu adalah asumsi yang salah. Kita sudah melihat dari berbagai macam contoh perikop-perikop ya, yang katanya berasal dari Injil Markus, justru dalam Injil ada kalanya dalam Injil Matius lebih simpel, Injil Markus justru lebih detail. Dan dalam Injil Lukas juga ada kalanya begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Injil Matius dan Lukas mengambil dari Markus, kenapa Matius dan Lukas lebih simpel, Markusnya lebih kompleks? Kenapa penulis Injil Matius dan penulis Injil Lukas justru tidak memasukkan detail-detail yang lebih spesifik itu? Oke. Nah, kita sudah bahas itu. Kita sudah bahas tentang pendahuluan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, jadi pembahasan kita pengantar penyanyian baru, kita berfokus kepada kitab-kitab yang diragukan otoritasnya sebagai firman Tuhan. Kalau Anda ingat, di dalam awal kitab pembahasan sejarah pengantar penyanyian baru,
Jadi ada yang namanya ini ya, penerimaan kitab akui sebagai firman Tuhan. Jadi ada dua kelompok ya berkaitan dengan penerimaan kitab-kitab yang diakui sebagai firman Tuhan. Homologo. Kemudian antilegomena. Anda masih ingat ya, homologomena dan antilegomena. Apa itu homologomena? Homologomena adalah kitab-kitab yang tidak diragukan lagi diterima sebagai firman Tuhan. Apa itu antilegomena? Antilegomena adalah kitab-kitab yang diragukan otoritasnya sebagai firman Tuhan. Nah, di dalam awal kita belajar sejarah pengantar PB, antilegomena ini ada 7. Ada 7 kitab yang diragukan, yang tidak diterima secara universal pada zamannya sebagai firman Tuhan. Kitab itu adalah Yakobus, Yudas, 2 Petrus, dua, 3 Yohanes. Ini saya pisah aja ya. 2 Yohanes, 3 Yohanes, Ibrani, Wahyu. Ya, jadi 7 kitab ini ya, tidak diterima secara universal pada zamannya sebagai firman Tuhan. Antilegomena. Jadi pembahasan kita per kitab yaitu tentang pengantar penyanyi baru, kita akan berfokus kepada, mari kita sudah bahas tentang Injil Sinoptik. Nah, di sini kita berfokus kepada kitab-kitab yang dianggap bermasalah. Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Ibrani, Wahyu, dan Injil Sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kita tidak akan membahas 27 kitab PB, ya, bagaimana pengantarnya, karena ya, itu nanti akan lebih dibahas mungkin di masing-masing exegesis per kitabnya, dan juga nanti di New Testament survei ya, survei perjanjian baru. Nah, tapi kita membatasi di kitab-kitab yang diragukan ya, antilegomena. Injil Sinoptik yang dipermasalahkan, kemudian Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Ibrani, dan Wahyu. Kemudian kalau misalkan waktu kita mencukupi, kita masih ada sisa waktu, kita bisa membahas yang lainnya. Tapi ini yang kita utamakan terlebih dahulu, ya, kitab-kitab yang antilegomena dulu. Oke. Jadi materi yang Anda dapatkan pada hari ini, yang juga saya sudah sematkan ya, kemudian nanti harusnya sudah Anda download. Jadi kita dari Matius, Markus, Lukas, mungkin Anda lihat, kok langsung ke Yakobus ya, tidak Yohanes. Karena fokus utama kita akan membahas terlebih dahulu, kita prioritaskan kepada kitab-kitab yang diragukan ya, sebagai firman Tuhan. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah selesai dan masih ada waktu sebelum final test, ya, kita akan masuk ke kitab-kitab lainnya.
Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam bahan kita, materi kita pada malam hari ini. Oke, yang kita lihat, nah ini yang saya sudah sematkan ya. Surat Yakobus. Tidak ada kitab yang lebih bernuansa Yahudi dalam PB daripada kitab Yakobus. Hayes berkata, jika kita menghilangkan 2 atau 3 perikop yang berisikan referensi kepada Kristus, keseluruhan kitab surat itu bisa saja mendapatkan tempatnya di dalam kanon PL, seperti tempatnya dalam kanon PB. Jika yang dipertimbangkan adalah pengajaran dan isinya. Hal tersebut tidak berlaku bagi kitab lainnya di dalam PB. Karena kesannya ya, kitab Yakobus itu sangat Yudaistik, ya, Yudaistik kesannya. Nah, oleh karena itu pula Martin Luther, Reforma Protestan, sampai dengan ya matinya tidak menerima ya, surat Yakobus ini sebagai firman Tuhan. Jadi masih tetap meragukannya. Oke, lanjut lagi ya. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa surat itu ditulis oleh seorang Yahudi yang bukan Kristen dan di kemudian hari diadaptasi oleh orang Kristen dengan memasukkan 2 frase yang berisikan nama Kristus. Ini kita dapatkan dari 1 ayat 1 dan 2 ayat 1. Ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, bunyinya oke, Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus pada ke-12 suku di perantauan. Jadi salam dari Yakobus sebagai hamba Allah dan hambanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, menarik ini adalah Yakobus saudara tirinya Yesus Kristus. Ya. Nah, ingat pada waktu mulanya semua saudara-saudara tirinya Yesus tidak percaya bahwa Yesus Kristus abangnya yang paling besar itu adalah Tuhan. Ya. Mereka semua mengira bahwa Yesus ini abangnya itu sudah gila. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 kita membaca bahwa setelah Maria melahirkan Yesus sebagai anak pertama, Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Nah, kita juga mendapatkan info bahwa Maria masih melahirkan anak-anak lainnya, ya, tentu hasil hubungannya dengan Yusuf. Nah, kalau Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan Yusuf. Bukankah, mulai dari ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, ini Yakobus. Ya. Ini penulis surat Yakobus. Yudas ini yang penulis surat Yudas, ya, bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas saudaranya Yesus.
Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi kita lihat ya, Yakobus ini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Itu pula dengan Yudas. Kemudian kita juga mendapatkan informasi bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus ini pada awalnya tidak percaya bahwa ya abangnya gitu ya, Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Oke, coba kita lihat. Di dalam Injil Markus pasal yang ketiga. Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya. Jadi adik-adiknya semua mau ambil Yesus, ya, mau bawa Yesus pulang. Terus mereka pikir, wah abangnya sudah tidak waras, ya, jadi dianggap gila. Jadi pada awalnya Yakobus dan Yudas tidak percaya pada abangnya itu, ya, abang tirinya, abangnya itu bahwa abangnya adalah Tuhan. Sampai kemudian kita juga baca ya, kita lihat lagi dalam 1 Korintus 15. Ya. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, ya, Tuhan Yesus bangkit, dikatakan ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Bahkan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ini Yakobus, penulis surat Yakobus, ya, adik tirinya. Jadi bisa jadi ini adalah momen di mana kemudian akhirnya Yakobus menjadi percaya bahwa abangnya ya, sungguh-sungguh adalah Tuhan. Sehingga kita baca tadi di dalam pasal 1 ayat 1 surat Yakobus, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dia memanggil itu Tuhan, ya, Yesus Kristus. Pada 12 suku di perantauan. Kemudian kita lihat lagi pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Jadi ini adalah dua referensi tentang Yesus Kristus. Sehingga ada yang mengatakan, oh dua referensi itu dihilangkan, itu bisa saja orang membaca Yakobus dan menganggap Yakobus ini bagian dari PL. Kalau dua referensi tentang Yesus Kristus itu dihilangkan. Karena sangat terkesan ke Yahudiannya. Namun ya, ya kita katakan bahwa surat Yakobus ini memiliki tempatnya tersendiri ya, di dalam PB, dan kita akan lihat nanti ya bahwa ketika ia memasukkan referensi tentang Yesus Kristus di situ, ya, itu menunjukkan perjalanan iman Yakobus sendiri, mulai dari
yang tidak percaya akhirnya menjadi seorang percaya dan hamba daripada Yesus Kristus. Surat ini adalah sebuah tafsiran akan hukum PL dan khotbah di bukit dalam terang Injil Kristen. Mari kita lihat fakta-fakta dan masalah-masalah yang berkaitan dengan surat ini. Kenapa surat ini kemudian dipermasalahkan dan diragukan, ada yang tidak mau terima sebagai firman Tuhan, ya, Luther salah satunya. Mari kita lihat pertama kepenulisannya terlebih dahulu. Bukti eksternal. Baru hingga konsili Kartage ketiga AD 397, surat Yakobus diakui secara umum sebagai kanon. Eusebius memasukkan kitab ini dalam Antilegomena, namun ia tetap mengutip surat Yakobus 4 ayat 11 sebagai kitab suci. Muratorian kanon menghilangkan kitab ini. Old Syriac Version memasukkan kitab ini. Westcott yakin Hermas menggunakan kitab ini, ada kemiripan di antara keduanya. Clement dari Roma mungkin saja mengacu pada Yakobus 3 ayat 16 dalam suratnya, The Epistle to the Corinthians. Kemudian juga bisa jadi juga Clement mengutip Yakobus 4 ayat 2, 5, 10, 4, 16, 3, 13 ya, dalam surat-suratnya. Surat Yakobus seringkali diacu dalam Testaments of the 12 Patriarchs. Di dalam suratnya, Epistle to the Smyrnians dan Epistle to the Polycarp, Ignatius memiliki frase seperti dalam Yakobus 1 ayat 4. Jadi bisa jadi Ignatius mengutip Yakobus. Polycarpus bisa jadi mengacu pada Yakobus 1 ayat 18-25 dalam suratnya, Epistle to the Philippians. Kemudian bisa jadi juga Polycarpus mengutip Yakobus 1:26 dan 3:2. Origen mengakui surat ini sebagai kitab suci, begitu juga Cyril dari Yerusalem, Gregory of Nazianzus, Athanasius, Jerome, dan Augustine. Jadi bukti eksternal ya oleh para tokoh mula-mula gereja, ya Clement, Ignatius, Polycarpus, Origen, Gregory, Nazianzus, Cyril, Jerome, Athanasius, Augustine, ya mereka mengutip surat Yakobus. Jadi mereka juga menerimanya. Oke, bukti internal. Bukti internal lebih kuat daripada eksternal. Surat ini harmonis dengan informasi tentang Yakobus dari Josephus, dari KPR. Nah, dari KPR ada menyinggung tentang Yakobus, dan dari Galatia 1 ayat 19, 2 ayat 9 sampai 10. Oke, KPR 15, 13 sampai 21, ini adalah sidang di Yerusalem. KPR 15. Kemudian 13 sampai 21. Nah ini. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkan aku." Jadi tampaknya Yakobus memiliki jabatan ya, di dalam jemaat di Yerusalem. Kemudian kita lihat lagi dalam 21, 17 sampai 25. Rasul 21, 17 sampai 25. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama dengan kami menuju Yakobus.
semua penatua telah hadir di situ. Jadi Yakobus, ini Yakobus saudara Tuhan Yesus. Jadi tampaknya menjadi memiliki posisi yang penting ya di jemaat Yerusalem. Di Paulus ya, dengan Lukas langsung bareng-bareng kunjungi Yakobus. Ya. Coba kita lihat lagi di dalam Galatia. Satu ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari ini. Mungkin ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk menjenguk Kefas, Petrus, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di Yakobus yang stay ya di Yerusalem. Rasul-rasul yang lain selain Kefas mungkin sudah pada keluar ya, berita Injil kemana-mana ya. Kemudian kita lihat lagi dalam pasal 2, Galatia pasal 2. Nah, 9-10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Jadi Yakobus, Petrus, dan Yohanes adalah soko guru jemaatnya, guru besar. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Anggapan bahwa surat Yakobus bertentangan dengan Paulus hanyalah khayalan belaka. Khayalan belaka. Karena ketika surat ini dipahami secara benar, pertentangan itu hilang. Tidak ada alasan yang cukup untuk dipalsukan. Karena surat ini tidak banyak berisi hal doktrinal dan seorang pemalsu seharusnya akan lebih suka untuk memilih nama dari seorang yang terkenal daripada yang kurang begitu terkenal seperti Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Sebuah perbandingan dengan Epistle of Clement of Rome, The Epistle of Barnabas, dan Shepherd of Hermas akan meyakinkan tiap orang keunggulan surat Yakobus daripada surat-surat itu. Ya. Jadi ya, salah satu ini juga menjadi salah satu alasan Luther kenapa menolak surat Yakobus. Ingat Luther ya, salah satu yang menjadi protes dia, yang membuat dia protes besar terhadap GKR, Gereja Katolik Roma, adalah surat penjualan surat indulgensia, ya, pengampunan dosa. Jadi kalau mau dosanya diampuni, ya mesti bayar berapa, dapat surat itu. Nah, jadi kayak semacam jimat, gitu ya. Sehingga kekristenan di Eropa pada waktu abad pertengahan itu sangat merosot sekali. Mereka bisa berdosa macam-macam, buat dosa perkosa, berzina, bunuh, tinggal nanti kalau mau dihapus tinggal beli surat indulgensia itu. Nah, ini yang menggerakkan Luther. Akhirnya Luther memakukan 95 dalilnya di pintu Gereja Katolik Wittenberg ya, di Jerman, yang berkata kita ya, dibenarkan hanya oleh iman, sola fide, itu kan yang terkenal, sola fide, hanya oleh iman, bukan dengan melalui surat indulgensia. Ya. Sola fide. Fide dari bahasa Latinnya iman. Sola fide. Jadi Luther, doktrin kita dibenarkan oleh iman itu sangat
kuat ya, sangat ditonjolkan. Nah, ketika Luther membaca surat Yakobus, Luther mendapatkan seolah-olah kok bertentangan. Karena kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 ya. Apakah gunanya, saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, jadi Luther menganggap, wah, ini nggak benar nih. Ya. Ini bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan ini. Nah, gitu ya. Kemudian ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi seolah-olah apa yang Yakobus ajarkan bertentangan dengan Paulus. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi ini adalah alasan, saya belum share ya. Ini Yakobus 2 ya. Pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi menjadi salah satu alasan mengapa Martin Luther surat Yakobus sebagai firman Tuhan, karena dianggap ya bertentangan dengan doktrin pembenaran iman yang diajarkan oleh Paulus. Oke, kita lihat lagi. Kita telah menyatakan bahwa polisi adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Tapi benarkah demikian? PB menyebutkan sedikitnya ada 4 nama Yakobus. Satu, ini Yakobus anaknya Zebedius. Jadi ada 4 yang punya nama Yakobus. Pertama, Yakobus anaknya Zebedius. Matius 4 ayat 21. Kita lihat. Dan setelah Yesus pergi dari sana, lihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius. Jadi ada Yakobus anak Zebedius, ini satu dari 12 rasul ya. Ini saudaranya Yohanes. Kemudian kita juga lihat lagi ada Yakobus anak Alfeus. Anak Alfeus. Oke, Matius 10 ayat 3. Ini list 12 rasul. 10 ayat 3. Ada Yakobus anak Zebedius, ayat 2-nya. Kemudian ayat 3-nya ada Yakobus anak Alfeus. Jadi nampaknya nama Yakobus nama yang belum siap. Nama Yakobus nama yang umum ya. Ayat 2-nya ada Yakobus anak Zebedius, kemudian ayat 3-nya ada Yakobus anak Alfeus ya. Jadi ini 2 orang yang berbeda tapi namanya sama-sama Yakobus.
Yakobus anak Alfeus ini sangat mungkin sama dengan Yakobus muda. Yakobus muda. Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus muda. Nah, Yakobus muda ini mungkin adalah Yakobus anak Alfeus. Yakobus muda. Coba kita lihat lagi Yohanes 19. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. 25. Oke, kemudian kita lihat Yakobus yang ketiga itu Yakobus 3 adalah ayah dari Yudas. Ayah dari Yudas yang bukan Iskariot. Jadi ayah dari Yudas yang bukan Iskariot. Lihat Lukas 6. Lukas 6 ayat 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot ya. Jadi Yudas ini suatu rasul ya. Atau nama lainnya Tadeus ya. Kalau di dalam Injil Matius kita sudah belajar Yudas anak Yakobus ini namanya Tadeus. Siapa bapaknya? Anak Yakobus. Bapaknya Yakobus. Jadi ayah dari Rasul Yudas yang bukan Iskariot. Jadi Yakobus tampaknya nama yang cukup populer pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yakobus yang keempat adalah Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Kita sudah lihat tadi ya. Matius 13 ayat 55, 9 ayat 19. Yakobus yang manakah yang adalah penulis surat Yakobus?
Ayah dari Yudas dapat disingkirkan langsung karena benar-benar tidak diketahui. Selain karena hubungannya dengan Rasul Yudas, Yakobus anak Alfeus juga nampaknya bukan penulis surat ini. Hampir tidak ada informasi mengenai dirinya, kecuali penyebutan dalam daftar para rasul. Yakobus anak Zebedius lebih terkemuka di dalam Injil. Ia biasanya diacu sebagai anak Zebedius dan terasosiasi dengan saudara Yohanes. Dua Yakobus terakhir disebutkan adalah rasul. Tetapi penulis surat ini menyebut dirinya Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak menyebut dirinya rasul, sehingga mungkin memang bukan rasul dia. Kalau penulisnya adalah rasul, maka seharusnya tidak ada keraguan untuk menerima surat ini. Terlebih lagi, Yakobus anak Zebedius martir di bawah pemerintahan Herodes Agripa I, kurang lebih AD 44. Ini tercatat dalam kisah Rasul. Itu Yakobus dibunuh. Kalau kita lihat di dalam kisah Rasul, pasal 12 ayat 2, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Jadi di kisah Rasul 12, ini Yakobus anak Zebedius dibunuh oleh Raja Herodes dengan pedang. Di bawah pemerintahan Herodes Agripa I kurang lebih AD 44 dan bahwa seorang rasul sudah menulis surat yang sudah beredar sebelum tahun AD 44 nampaknya kecil kemungkinannya. Sehingga kemungkinan Rasul Yakobus yang menulisnya sangat kecil. Oleh karena itu kita percaya bahwa penulis surat ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Mereka berdua memiliki ibu yang sama, tapi bukan bapak yang sama. Bapaknya Yakobus adalah Yusuf, bapaknya Yesus adalah Allah Bapa. Ya. Ia ada di antara mereka yang berusaha untuk menemui Yesus di Galilea, Matius 12 ayat 46. Ia juga mungkin pergi bersama Yesus ke Kapernaum, Yohanes 2 ayat 12. Dan kemudian bersama-sama berusaha membujuk Yesus untuk pergi ke Yudea untuk perayaan Pondok Daun, Yohanes 7 ayat 3. Yakobus sendiri pergi ke perayaan itu, tapi ia masih belum percaya pada waktu itu. Yohanes 7, 5 sampai 10. Ya, coba kita lihat. 7, 5 sampai 10. Yang setuju 5 sampai 10. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi pada waktu itu, termasuk Yakobus, Yoses, kemudian Yudas ya tidak percaya kepada abangnya, ya, bahwa abang itu. Setelah penyaliban, nampaknya ia tinggal bersama dengan ibunya di Yerusalem. Kita diberitahu bahwa setelah kebangkitan Kristus menampakkan diri juga kepada Yakobus. Sudah baca tadi 1 Korintus 15 ayat 7. Hal inilah yang mungkin membuatnya menjadi percaya kepada Yesus. Karena kita melihat di kali berikutnya, ia berada di antara saudara-saudara seiman, menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan Kisah Rasul 1 ayat 14. Kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat 14.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara Yesus, Yudas, Yakobus, dan Maria juga ikut dalam pertemuan jemaat Yerusalem, jemaat mula-mula pada waktu itu. Ia mungkin saja ambil bagian dalam pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot, Kisah Rasul 1, 15-25. Sekitar AD 35 atau 36, Yakobus masih berada di Yerusalem dan dikunjungi oleh Paulus. Setelah Paulus menetap selama 3 tahun di Damaskus dan Arab. Ketika Petrus dipenjara di Yerusalem sekitar tahun 44, Yakobus tampaknya menjadi pemimpin di Yerusalem. Tampaknya ia yang memimpin sidang di Yerusalem. Kisah 15 kita sudah baca tadi ya. Galatia 2, 1, 9, 10, tokoh guru jemaat. Eusebius berkata, Clement dalam buku ke-6 dari Hipotiposesnya menulis demikian. Karena mereka berkata bahwa Petrus dan Yakobus dan Yohanes setelah kenaikan juru selamat kita ke surga. Dan seperti juga yang diinginkan oleh Tuhan kita. Agar tidak mengejar kehormatan, tetapi memilih Yakobus yang bajik menjadi penilik di Yerusalem. Jadi Yakobus menjadi gembala gereja di Yerusalem. Di kemudian hari, beberapa Yahudi yang mengaku Kristen datang ke Antioquia di Syria. Mereka berkata bahwa mereka diutus oleh Yakobus. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Yakobus telah mengutus mereka ataupun ia menyetujui misi mereka. Kali lainnya, di mana ia disebutkan dalam PB adalah ketika Paulus kembali ke Yerusalem untuk mengantarkan pemberian dari orang-orang Kristen non-Yahudi. Josephus memberitahu kita bahwa Yakobus dirajam atas perintah Anasus imam besar, tapi Eusebius berkata bahwa ia dilemparkan dari bubungan bait Allah, kemudian dipukul mati dengan tongkat. Eusebius menggabungkan dua catatan itu. Ya, jadi ada dua versi ya. Kalau Josephus bilang Yakobus ini dirajam oleh orang-orang Yahudi atas perintah imam besar Ananus. Eusebius bilang ia dilemparkan dari bait Allah dan dipukul mati dengan tongkat. Josephus gabungkan dua catatan itu. Oke, jadi kita percaya penulis surat Yakobus adalah bukan rasul, tapi saudara, ya, saudara tiri Tuhan Yesus. Oke, kemudian kita lanjut ya. Itu penulisnya, kemudian lanjut ke latar belakang dan penerima. Di berbagai waktu dalam sejarah Israel, beberapa atau bahkan semua suku tersebar ke negara-negara lain akibat tertawan oleh penakluk mereka. Terlebih lagi banyak orang Yahudi yang berdagang, tinggal di negara-negara asing. Dalam kisah para rasul, hampir tidak ada kota yang disebutkan yang tidak memiliki sinagoga di kota tersebut. Sinagoganya di musola, ya, di musola orang Islam. Ini musolanya orang Yahudi, ya, sinagoga. Hal yang menariknya adalah mereka yang hadir pada waktu hari Pentakosta adalah kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, Asia Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, mereka dan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi orang-orang Yahudi tersebar ya kemana-mana. Dan orang-orang yang berdebat dengan Stefanus di sinagoga adalah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Tidak diragukan lagi, beberapa dari mereka membawa Injil kembali ke tempat mereka. Sebagai tambahan lagi, kita tahu bahwa Injil diberitakan di Damaskus, Paulus, Siprus, Antioquia, Fenisia, dan mungkin saja Babylon.
oleh para misionaris Kristen. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa firman telah diberitakan di banyak negara lainnya juga. Yakobus bisa jadi menuliskan surat ini untuk semua orang Kristen Yahudi dimanapun mereka berada. Kita lihat di dalam suratnya. Katakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Kedua belah suku di perantauan yang tersebar kemana-mana. Kemudian kita masuk ke tahun penulisan. Penulisan. Tidak ada referensi akan kejahatan Yerusalem dalam surat ini. Yerusalem dihancurkan pada tahun 70, tapi tidak disinggung. Ini berarti surat ini sangat besar kemungkinan ditulis sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau Yakobus yang menulis surat ini, maka surat ini sudah harus selesai sebelum tahun 62 atau 63. Karena menurut Josephus, itu adalah tahun di mana Yakobus dibunuh, yang katanya dirajam oleh Ananus. Bukti internal menunjuk pada tahun yang lebih awal daripada itu. Pertama, cara gereja dijalankan masih sangat sederhana. Tidak ada penyebutan penilik atau diaken. Para pemimpin jemaat dipanggil dengan sebutan guru dan penatua. Orang-orang yang percaya masih bertemu di sinagoga, tentu saja yang dikuasai oleh orang Kristen. Semua poin-poin ini menunjuk pada periode awal sejarah gereja. Kedua, karakter doktrinal surat ini juga menunjuk pada periode awal gereja. Penerimaan terhadap bangsa-bangsa lain yang menjadi percaya belum menjadi persoalan. Ini mengindikasikan bahwa surat ini mungkin ditulis sebelum sidang di Yerusalem, AD 48 atau 49. Yakobus tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan dunia bangsa-bangsa lain. Ada penekanan terhadap hukum Taurat. Yakobus menekankan pada perbuatan sebagai cerminan dari iman. Paulus dan Yakobus tidaklah saling kontradiksi. Karena Paulus juga memiliki tempat untuk perbuatan. Coba kita lihat Roma 2 ayat 6 sampai 10. Ini menjadi titik poin penolakan Martin Luther. Roma pasal 2 6 sampai 10. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 10. Pasal 2 ayat 6 sampai 10. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Jadi Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang berbuat baik, setelah ia diselamatkan, ia akan dapatkan hidup yang kekal, kemudian dapat upah, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan.
Jadi tetap ada bagian untuk perbuatan juga ya, dalam surat-surat Paulus. Kemudian kita lihat lagi contohnya, contoh lainnya 1 Timotius pasal 6. Jadi Yakobus dan Paulus tidaklah kontradiksi, tidaklah bertolak belakang. Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi Paulus memang mengajarkan kita dibenarkan hanya oleh iman. Tapi bahwa kamu diselamatkan oleh iman itu tercermin. Bahwa kamu sudah diselamatkan oleh iman itu tercermin melalui perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Jadi perbuatan baik itu bukanlah the root of salvation, tetapi the fruit of salvation, buah dari keselamatan, perbuatan baik. Jadi yang ditekankan oleh Paulus, iman itu adalah syarat mutlak, itu adalah the root of salvation, akar daripada keselamatan. Orang bisa diselamatkan dengan dia beriman. Ya. Tetapi orang yang sudah diselamatkan harusnya menunjukkan buahnya, ya, buah imannya, the fruit of salvation, buah keselamatannya. Apa itu? Ya berbuat baik, ya, memberi, membagi, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya. Nah itu yang dipercaya dan ditekankan oleh Paulus, ya. Oleh Yakobus, ya. Bahwa iman itu ya, tercermin keluar melalui perbuatan-perbuatan baik yang orang yang mengaku diselamatkan itu. Kemudian ya dalam surat Yakobus sendiri, Yakobus juga percaya bahwa imanlah yang menyelamatkan, sama halnya seperti Paulus. Yakobus 2 ayat 1 sampai 5. Kita lihat. Yakobus 2 ya, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kemudian ayat berapa lagi itu? Ayat 1 dan ayat 5. Ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada waris siapa yang mengasihi dia? Kita lihat lagi ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Jadi ya, kita tidak melihat ada pertentangan antara Yakobus dan Paulus. Paulus sedang berbicara menekankan pada the root of salvation, yaitu iman. Yakobus sedang menekankan pada fruit of salvation, buahnya, yaitu ya, berbuat baik. Aku akan memperlihatkan imanku dari perbuatan-perbuatan baikku, kata Yakobus. Perhatikan juga penekanannya pada iman dalam kaitannya dengan doa. Di sisi lain, ada indikasi dalam surat ini bahwa para pembacanya sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Mereka bukan orang Kristen baru. Sangat aman untuk mengatakan bahwa surat Yakobus ditulis sekitar AD 45 atau 48 AD.
5 atau 48 adik. Oke. Baik, kemudian kita lanjutkan sekarang tujuan kitab Yakobus. Tujuan. Sang penulis berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang Yahudi Kristen yang berada di perantauan. Setelah salam singkat. 1. Yakobus menasihatkan para pembacanya untuk memiliki sikap yang benar terhadap ujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan. Memiliki sikap yang benar terhadap ujian dan pencobaan. Bilang bahwa pencobaan datang dari Allah. Allah tidak mencobai dan ia tidak dicobai. Allah menguji dengan maksud baik agar kita naik kelas. Yang mencobai itu adalah iblis. Maksudnya adalah agar kita jatuh. Jadi kata Yunani sama, tetapi tujuannya berbeda. Ya. Menguji supaya ujian, mites, mahasiswa-mahasiswi melalui proses ujian, ya, mid-test dan final test. Harapan saya adalah agar Anda lulus uji. Jadi layak, berarti sudah bisa nih menjelaskan atau mengajar soal Yakobus. Nah, itu menguji. Tapi kalau mencobai, ya harapannya adalah bukan supaya Anda naik kelas lulus uji, tapi supaya Anda jatuh, ya, mencobai. Jadi Yakobus menasihatkan para pembacanya untuk memiliki sikap benar terhadap ujian dan pencobaan. Yakobus bilang, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan kalau ketekunan itu memperoleh buah yang matang, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita jatuh dalam ujian, berbahagialah. Dan kita diuji supaya kita jadi tekun. Nah, kalau kita nanti tekun terus sampai matang, kita slowly. Kalau kita tekun terus sampai matang katanya, maka kamu menjadi sempurna, utuh. Kemudian tujuan surat Yakobus lainnya. Ia menegur para pembacanya untuk menerima firman Tuhan dengan layak. Ya. Pasal 1 ayat 19 sampai 27. Pasal 1 ayat 19 27 ini, ya, di situ Yakobus menasihatkan agar firman Tuhan itu diterima dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya didengar, tapi juga dilakukan. Ya. Jadi bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku akan firman Tuhan. Jadi bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya, tapi harus meresap, ya, dilakukan. Kemudian tujuan surat Yakobus ditulis lainnya adalah Yakobus melarang mereka untuk pilih kasih, ya, jangan pilih kasih. Ia menunjukkan kepada para pembacanya ketidakcukupan iman kosong. Ketidakcukupan iman yang kosong. Iman yang kosong, yang tidak membuahkan perbuatan. Ya. Iman yang kosong. Ia memperingatkan mereka akan dosa lidah. Lidah tidak bertulang.
Tapi lidah bisa membakar seperti api, ya, bisa membakar. Kemudian seperti apa namanya, kemudi, ya, kemudi pada kapal. Kemudi pada kapal, lidah juga bisa menenggelamkan. Kemudian kita lihat, ia menunjukkan hikmat yang asli dan yang palsu. Ia menegur para pembacanya karena perselisihan keduniawian dan keangkuhan. Ia mengajarkan mereka untuk penuh pertimbangan terhadap saudara-saudari seiman mereka. Dibantu, ya, bantu mereka dalam perbuatan, beraksi, bukan hanya omong. Ia mencela mereka atas sikap dan perilaku mereka dalam mereka menjalankan bisnis mereka yang tidak melibatkan Tuhan. Yakobus bilang, kalau kamu mau pergi berdagang ke kota anu, berkatalah jikalau Tuhan menghendaki. Ya. Dilibatkan Tuhan. Ia menegur mereka agar sabar, bertekun dalam kesusahan hidup. Jadi bisa jadi mungkin ada beberapa orang Yahudi Kristen yang susah, kemudian mereka jadi tidak sabar. Ya. Kalau kita lihat Yakobus 5, 7-12. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ya. Kamu harus bersabar, kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan bersungut-sungut, ya, jangan mengeluh. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi, kalau menderita, berdoalah. Kalau bergembira, bernyanyilah. Jadi, bertekun dalam kesusahan hidup, sabar. Ia memberitahu mereka apa yang harus dilakukan di waktu kesusahan. Ya, berdoalah, kalau gembira, bernyanyilah. Ia memberitahu pentingnya memulihkan seorang saudara yang berbuat salah. Baik, ini adalah tujuan-tujuan dari surat Yakobus. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Surat Yakobus. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke berikutnya, yaitu surat Yudas. Surat Yudas. Oke, surat Yudas. Jadi sama seperti Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, surat Yudas ini juga Yudas, bukan Yudas Iskariot. Ini juga bukan Yudas yang bukan Iskariot, yaitu Tadius. Tapi ini Yudas, saudara Tuhan Yesus juga. Surat Yudas, seperti halnya dengan surat 2 Petrus, banyak berbicara tentang guru-guru palsu yang menyusup masuk di antara orang-orang percaya. Jadi dia isinya mirip-mirip dengan surat 2 Petrus. Guru-guru palsu itu membahayakan doktrin yang benar dan kemurnian moral dalam gereja Tuhan. Yudas menggunakan bahasa yang lembut ketika berbicara kepada orang-orang percaya. Tapi ini salah ayat, ya, nggak ada 103. Ini 1. Bukan 103 ini. Tetapi bahasa yang tegas ketika berbicara tentang guru-guru palsu dan pengajaran-pengajaran mereka. Baik 2 Petrus dan surat Yudas berurusan dengan kondisi pada masa mereka. Namun keduanya bisa juga dianggap sebagai prediksi akan kondisi yang akan terjadi di akhir zaman.
Dari sudut pandang ini, kedua kitab tersebut cocok menjadi pengantar akan kitab Wahyu. 1. Kepenulisan surat Yudas, bukti eksternal. Hermas banyak berbicara tentang mencemarkan tubuh dalam similitude. Bandingkan dengan Yudas 8. Bisa jadi mungkin Hermas kutip. Polikarpus berbicara tentang membangun dirimu dalam iman yang telah diberikan kepadamu dalam Epistle to the Philippians. Yang nampaknya adalah kutipan dari Yudas 3:20. Ada juga acuan terhadap Yudas 6 dalam karya Athenagoras, Plea for the Christians. Theophilus dari Antioquia berbicara tentang planet-planet sebagai gambaran orang yang jatuh. Sebuah gambaran yang hanya terdapat dalam Yudas 13. Jadi, ya, saya pakai kata planet. Yudas 13. Yudas itu hanya satu pasal. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Ini planet-planet. Belum siap. 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan kayu pada mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang, planet-planet. Yang bagian telah tersedia di tempat dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Tadi surat Yudas tidak terdapat dalam Old Syriac, tetapi Muratorian fragmen mengakui surat ini. Tertulisan berkata, terhadap pertimbangan ini ditambahkan fakta bahwa Henok membuat sebuah kesaksian, memiliki sebuah kesaksian pada Rasul Yudas. Ya, ini tertulian ya, kutipan dari tertulian. Meskipun kita percaya bahwa penulisnya memang Yudas, tapi dia bukan rasul. Clement of Alexandria mengutip Yudas 5:6 dalam Instructor dan Yudas 8-17 dalam Stromata. Eusebius mengkategorikan surat ini dalam anti-legomena, bukan karena dianggap palsu, tapi karena diperdebatkan. Polemik ini terjadi karena penulis surat ini bukanlah seorang rasul. Ya. Bukan seorang rasul. Oke, kita lihat bukti internal. Sang penulis memanggil dirinya sendiri Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Oke, kita lihat. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Jadi, ini masih adik tirinya Tuhan Yesus. Bukan rasul, ya. Juga bukannya Iskariot. Dimasuk ke antilegomena, kenapa? Karena penulisnya bukan rasul. Tapi kita juga mendapatkan di PB kita ada beberapa kitab yang penulisnya bukan rasul. Di Markus, Lukas, kisah rasul, bukan rasul. Yudas, Yakobus. Nah, tetapi surat-surat ini ditulis dan beredar pada waktu rasul masih hidup, sehingga rasul bisa menyaringnya, memfilternya, dan mengapprove-nya. Nih. Lanjut lagi. Gimana tadi? Yudas. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Yudas juga berarti adalah saudara Tuhan Yesus. Catatan Injil menunjukkan Yesus memiliki seorang adik laki-laki dengan nama itu. Ya, kita sudah baca tadi. Oleh karena itu, ia harus dibedakan dengan 5 Yudas lainnya dalam kitab PB. 5 Yudas lainnya dalam kitab PB. Sama ada Yudas
orang Galilea, itu yang bisa rasul, ya. Yang kata Gamaliel, ya, biarkan saja, ya. Kalau dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan akan hilang sendiri. Kalau dari Tuhan nanti kita justru menentang Tuhan. Kemudian Yudas siapa lagi? Ada Yudas Iskariot. Nah, ini yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot. Kemudian Yudas mana lagi? Ya, lagi Yudas di tempat Paulus menginap di Damaskus. Yudas tempat Paulus menginap di Damaskus. Nah, yang coba kita lihat ini agak jarang ya. Kisah Rasul 9 ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Jadi ada Yudas, ini tempat Saulus nginep ya, waktu awal-awal pertobatannya. Namanya juga Yudas. Yudas Barsabas. Kisah Rasul 15 ayat 22. Ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Yudas Barsabas. Jadi nama Yudas banyak juga. Anak Yakobus. Yudas anak Yakobus. Ya, kita sudah baca tadi ya. Seorang rasul yang memiliki nama panggilan Lebaius atau Tadeus, nama lainnya. Nah, kemudian ada lagi Yudas, saudara Tuhan Yesus. Kita telah melihat di atas bahwa Tertullian memanggilnya dengan Rasul Yudas, tapi polisi sendiri tidak menyebut dirinya Rasul, tapi membedakan dirinya dari Rasul-Rasul Yesus Kristus. Yudas 17. Nah, coba kita lihat Yudas 17. Yudas 17. Tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia mengeksklud dirinya. Kalau dia adalah rasul, harusnya dia berkata apa yang dahulu telah kami sampaikan. Kami rasul-rasul sampaikan, tapi enggak. Jadi dia bukan rasul.
Fakta bahwa ia membedakan dirinya dari Yudas lainnya dengan referensi kepada saudaranya daripada ayahnya adalah karena fakta bahwa saudaranya lebih dikenal oleh para pembaca suratnya ketimbang ayahnya. Baik Yakobus dan Yudas mengindikasikan bahwa mereka bukanlah rasul dengan penghilangan gelar rasul. Kita tidak tahu apa-apa tentang hidup Yudas ini. Ia nampaknya adalah adik dari Yesus. Dengan saudara-saudara lainnya, ia nampaknya tidak percaya pada Yesus sebelum kebangkitan Yesus. Habis ya? Habis materi pertemuan apa nih? Oke, sebentar ya. Saya upload ini. Oke, sebentar. Saya sedang upload. Tanggal tes kita itu akan jatuh di tanggal 20-an Mei. Ya. Jadi saya sudah hitung, kita kira masih ada 5 kali pertemuan lagi. 5 kali. Mungkin itu untuk anti legomenasi selesai, dan kita bisa nanti bahas sambil bahas kitab-kitab lainnya. Bentar ya, masih uploading. Oke, ini dia. Ya, lanjutkan ya. Tetapi ia nampaknya diyakinkan akan keilahian Yesus Kristus melalui peristiwa itu, peristiwa kebangkitan, dan kini ditemukan bersama dengan saudara-saudara lainnya dan Maria di ruang atas setelah kenaikan Tuhan. Coba kita lihat ya, Kisah Rasul 1 ayat 14, ada di upper room juga.
1:14. Mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesusnya. Ada Yakobus, Yudas di situ. Ya, perum. Ia menikah dan nampaknya sering bepergian dan membawa serta istrinya bersamanya. 1 Korintus 9 ayat 5. Ada lagi 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen, kata Paulus, dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain, dan saudara-saudara Tuhan, Yakobus dan Yudas, dan Kefas. Jadi menikah. Hegesipus memberitahu kita bahwa menjelang akhir pemerintahan Domitian, AD 95, 2 cucu dari Yudas, petani, dibawa ke hadapan kaisar atas tuduhan mereka adalah keturunan Daud dan adalah orang Kristen. Ketika Domitian mengetahui bahwa mereka miskin dan melihat tanah mereka, ia melepaskan mereka karena dianggap sebagai orang Yahudi yang tidak berbahaya. Kalau surat ini ditulis oleh seorang pemalsu, seharusnya ia akan memilih nama yang lebih populer untuk meningkatkan prestis dari surat yang dipalsukannya. Clement dan Alexandria, Tertullian, Jerome, Agustin, dan para bapak gereja pada umumnya percaya bahwa Yudas mengutip dari beberapa kitab apokrifa. Atas dasar inilah mereka menolak surat ini, itu Henok. Dalam Yudas 9 dipercaya bahwa Yudas mengutip dari Assumption of Moses. Pada ayat 14 Yudas mengutip dari kitab Henok. Morehead berkata, dengan motif kitab tersebut tidaklah memberikan jaminan pada kita bahwa dia sedang merekomendasikan kitab itu. Paulus mengutip dari 3 penyair Yunani, dari Aratus yang dikutip dalam Kisah Rasul 17:8, dari Menander yang dikutip dari 1 Korintus 15:33, dan dari Epimenides yang dikutip dari Titus 1 ayat 12. Apakah ada orang yang membayangkan bahwa Paulus mengendorse semua yang ditulis oleh para penyair itu? Terhadap kutipan Epimenides, sang rasul menambahkan kesaksian ini benar. Tetapi tidak seorang pun membayangkan bahwa apa yang dia maksud adalah keseluruhan puisi itu benar. Jadi Yudas mengutip sebuah perikop dari sebuah kitab yang bukan kanon, bukan karena ia menerima keseluruhan kitab itu benar. Tapi nubuatan khusus ini ia terima seolah-olah dari Allah. Ya, jadi ya. Henok, kita lihat Yudas 14 nih. Yudas 14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah berbuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi kita melihat bahwa Yudas menuliskan itu, ya, Henok berbuat bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, hari ini memang ada kitab Henok, ya, tapi kitab itu sangat diragukan, ya. Yang mana kisah Noah versinya Hollywood diambil dari kisah Henok itu, yang The Watcher itu, ya. The Watcher yang malaikat-malaikat yang mau bantu Adam dan yang menghampiri manusia itu akhirnya jadi kayak mumi batu-batu gitu yang besar-besar. Mereka yang bangun piramid, mereka yang bantu bangun baterainya, kemudian kitab Henok itu. Nah, tetapi bukan itu yang diambil oleh Yudas. Yang kitab Henok itu baru muncul sekitar di abad pertengahan. Nah, dalam kitab Yudas dikatakan tadi, bukankah tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah berbuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa fasik itu terhadap Tuhan. Nah, jadi kita tidak beritahu secara detail ya, dalam kitab tersebut dari mana dari mana Yudas mendapatkan kutipan ini.
Bisa jadi itu adalah nubuatan secara lisan, turun-temurun, yang kemudian akhirnya terkenal di antara orang-orang Yahudi, ya, dari Henokh dituliskan, dan akhirnya kemudian dituliskan oleh Yudas. Atau Yudas juga memiliki akses ke ya, kumpulan ya, nubuatan-nubuatan kuno, ya. Salah satunya diantaranya oleh Henokh yang kemudian dimasukkan, dikutip oleh dirinya, dan itu menjadi kutipan yang terinspirasikan, ya, karena dikutip oleh Yudas. Kalau tidak dikutip oleh Yudas, kita ya, tidak tahu, ya. Tapi Yudas dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyeleksi itu. Apa dasar surat Yudas sah firman Tuhan? Iya, materi yang ini belum dibagikan di Moodle, nanti saya sematkan. Ya. Saya pikir ini masih dalam materi ke-8, itu udah dipisah. Apa dasar surat Yudas sah sebagai firman Tuhan? Ya, karena surat Yudas ini kalau kita lihat, ya, ditulis oleh saudara Tuhan Yesus, kemudian nanti kita belum masuk sih, ya, tentang penulisan di situ. Surat ini ditulis kalau menurut ini sekitar tahun 75, bisa jadi di antara tahun 75, berarti rasul-rasul masih hidup, ya. Rasul Yohanes masih hidup. Yohanes kan baru mati sekitar 95 sampai 98, ya. Jadi surat ini sudah beredar di dalam jemaat mula-mula dan bisa diakses oleh oleh Yohanes, dan juga lebih awal antara tahun 66 atau 67, ya. Jadi ketika surat ini bisa diakses oleh rasul dan rasul kemudian tidak istilahnya memvetonya, tapi mengapprove-nya, nah berarti itu sudah jadi acuan, ya, bagi jemaat mula-mula untuk menerimanya sebagai firman Tuhan. Jadi beredar pada zaman rasul, kemudian dan rasul tidak memvetonya, ya, tapi mengapprove-nya. Dan kemudian kita juga lihat isinya itu, surat Yudas ini isinya ini 11-12 dengan surat 2 Petrus, kalau Anda baca. Nah, sementara ya, surat-surat yang lain seperti Injil Thomas, Barnabas, semacam itu munculnya setelah rasul-rasul meninggal, jadi diragukan. Ya, nanti materi ini akan saya sematkan. Nanti ada lanjutannya, tapi malam ini mungkin kita akan selesaikan sampai di Yudas saja. Kita lanjutkan lagi. Latar belakang dan penerima. Yudas berkata, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi Allah, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ia menasihatkan mereka untuk membangun diri mereka sendiri dalam iman mereka. Orang-orang yang dituju adalah orang-orang Kristen, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik di dalam maupun di luar Palestina. Apakah surat Yudas ditujukan kepada orang-orang yang sama dengan saudaranya Yakobus ditujukan suratnya, orang Yahudi di perantauan. Tujuan penulisan, tahun penulisan. Berita bahwa ada orang-orang Kristen yang menyimpang telah sampai ke Yudas. Ia berencana untuk menulis sebuah pembelaan doktrinal mengenai iman Kristiani. Namun ia juga mendapatkan bahwa perlu baginya untuk juga menulis tentang guru-guru palsu dan ajaran-ajaran mereka. Mengetahui adanya orang-orang jahat ini di antara orang-orang percaya memimpin Yudas untuk menuliskan suratnya ini. Sulit untuk menentukan tanggal pastinya. Jika surat Yudas ditulis setelah surat 2 Petrus, maka surat ini tidak mungkin lebih awal dari tahun 66 atau 67. Yudas mungkin saja 10 tahun lebih muda daripada Yesus. Dan oleh karena itu surat ini bisa jadi di antara tahun 75 aja. Tujuan.
Yudas menasihatkan para pembacanya untuk berjuang, mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh orang-orang kepada orang-orang kudus. Lebih lagi setelah ia mengetahui bahwa ada saudara-saudara palsu yang menyusup di antara orang-orang percaya. Ia mengingatkan para pembacanya bahwa para pendosa, guru-guru palsu, dan orang-orang fasik akan dihakimi. Ia mendorong para pembacanya untuk bertumbuh secara rohani dan berusaha memenangkan jiwa. Oke. Yudas. Oke. Ibrani belum. Jadi kita sampai Yudas ya malam ini. Jadi ya kenapa surat Yudas dimasukkan ke dalam antilegomena? Antilegomena itu bukan yang ditolak tapi yang diragukan. Ya, karena alasan utamanya adalah karena penulisnya bukan rasul. Namun ya kita juga melihat Injil Markus, Lukas, kisah para rasul, kemudian surat Yakobus juga bukan rasul yang menulisnya. Tapi mereka semua itu beredar pada waktu rasul masih hidup, sehingga rasul bisa mengaksesnya, kemudian dan bisa memveto ini firman Tuhan atau bukan, atau mengapprove-nya. Kita ambil contoh, misalkan ketika Paulus membaca surat Lukas, ya, Paulus mengapprove ya, surat Lukas itu dalam Injil Lukas. Paulus mengapprove ya, bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya, kita lihat. Kitab suci. Dalam Oke, nah, 1 Timotius 5 ayat 18. 1 Timotius 5 18, bukankah kitab suci berkata, ya, ini kitab suci, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, di mana Paulus dapatkan yang dia bilang kitab suci ini, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kita dapatkan ini, ini. Lukas 10 ayat 7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang padamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan janganlah berpindah-pindah rumah. Jadi, Injil Lukas bisa diakses oleh Paulus pada waktu itu. Dan Paulus membacanya dan mengapprove-nya. Paulus bilang, bukankah kitab suci yang berkata. Jadi, meskipun bukan ditulis oleh Rasul, tetapi
itu keluar pada zaman Rasul, dibaca dan di-approve oleh Rasul. Kemudian dari tulisannya juga terlihat pimpinan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Isinya, segala macam pengajarannya. Oke. Jadi tidak harus Rasul yang menuliskannya. Oke. Baik, ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, malam ini kita cukup sampai di sini, sampai di surat Yudas. Jadi, seperti yang saya katakan di awal, kita akan selesaikan dulu, kita sudah bahas tentang Injil Sinoptik, kemudian 7 kitab yang menjadi antilegomena, yang diperdebatkan. Ya. Kalau itu sudah selesai, baru kemudian ada waktu lebih, kita akan membahas pengantar dari kitab-kitab lainnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin jalannya kelas pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Pimpin Tuhan dalam segala pembelajaran kami, agar kami semakin mengenal, semakin tahu, semakin mengerti, dan juga dapat semakin berdiri teguh dalam posisi kami dan kelayakan akan seluruh 7 kitab PB sebagai firman-Mu, sehingga dapat kami jadikan sebagai pegangan, patokan, praktek dalam hidup Kristen kami. Kami ucap syukur dan juga mohon penyertaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Kami berdoa menyerahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Saya ucapkan selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam kelas ini. Selamat beristirahat untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Kita ketemu lagi dalam kelas berikutnya. Selamat malam semuanya.